teman-teman semuanya, kembali lagi di Bucin, kita bukan bicara tentang cinta, tapi bicara ukur calon pemimpin. Bersama saya Dini, untuk beberapa menit ke depan, kita akan mengulik informasi terkait dengan kandidat pemimpin umum LPM Suara Satwa. Nah teman-teman semuanya, di video kali ini, seperti yang kalian harapkan, kita udah kedatangan tamu spesial nih, dengan kandidat pemimpin umum LPM Suara Satwa, dengan nomor undi pertama, yaitu Kak Umi. Halo Kak Umi. Halo, Gimana nih kabarnya Kak Umi? baik sih. Oke, baik banget Kak ya. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik nih Kak. Mungkin Kak Umi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Kak, biar lebih akrab juga sama teman-teman yang nonton sekarang. Oke, halo, perkenalkan, aku Umi Reston, calon kandidat pemimpin umum LPM Suara Satwa tahun 2021. Sekarang aku sebagai koor di organisasi LPM Suara Satwa itu sebagai koor humas. Oke, kita ngobrol santai aja ya Kak ya. Kalau boleh tahu Kak Umi ini asalnya dari mana ya Kak ya? Aku asalnya dari NTT sih. Oh oke, dari NTT. Wow, lumayan jauh ya Kak ya. Kira-kira apa sih alasan Kak Umi untuk berkuliah, memilih kuliah untuk di Bali Kak? Awalnya sih keinginan, sebenarnya di Bali itu merupakan pilihan kedua ya. Mm-mm. Pilihan pertamanya itu di UB. Oh, di Malang berarti Kak ya? Terus karena juga waktu itu lolosnya di pemilih apa namanya untuk SNPTN itu Heeh. aku dapatnya di Universitas Udayana. Oh, Jadi ya udah itu kan kesempatan pertama. Jadi aku langsung mengambilnya karena juga mendapat beasiswa juga di sini. Oh, berarti nggak menyia-nyiakan kesempatannya nih Kak ya? Dan juga Heeh. sangat dekat sih ke NTT, nggak terlalu jauh-jauh Oh juga. iya, bener banget. Waktu awal-awal masuk FKH nih Kak, Kakak kan udah ketemu sama 3 senat, udah kenal juga kan Kak. Kira-kira alasan Kakak untuk memilih LPM Suara Satwa ini apa ya Kak, dibanding dengan 2 senat yang lain? Sebenarnya itu alasan saya memasuki LPM Suara Satwa itu pertama nggak ada alasan yang paling mendalam ya. Mhm. Yang pertama itu sebelum aku milih LPM Suara Satwa sebagai salah satu organisasi yang aku masuk, itu aku sempat ya kayak nyari-nyari apa namanya sumbernya di YouTube juga. Aku Mhm. kira gimana sih LPM Suara Satwa itu. Ternyata ada salah satu YouTube yang buat aku, loh kok ini kegiatannya sangat seru sih. Oh. Ada jalan-jalannya Mhm. dan juga itu yang membuat daya tarik. Dan waktu itu juga belum mengetahui LPM Suara Satwa itu lebih besar seperti apa sih. Mhm. Apakah dia cuma di jurnalistik atau cuma bergelut di bagian kepenulisan seperti itu. Makanya dari situ karena melihat video itu langsung daya tarik saya tertuju pada LPM Suara Satwa. Oh gitu. Berarti Kakak memang udah niat banget ya di LPM Suara Satwa sampai nyari di YouTube juga nih gitu. Kakak berarti juga punya basic di jurnalistik Kak ya? Kalau untuk itu dari SMA juga sih ya, sedikit-sedikit sih ada Oh, untuk oke. jurnalistik. Berarti Kakak punya tokoh inspiratif nggak sih, Kak? Misalnya penulis dari Indonesia atau dari luar boleh? Kalau penulis sih, kalau figur yang aku suka sih dari ini yaitu Ibnu Sina sih sebenarnya. Mhm. Itu tokoh yang ada di tokoh Islam ya, yang Mhm. aku suka. Dan dulu aku pernah baca sih buku dari Ibnu Sina itu sendiri, Mhm. makanya aku juga suka. Tapi untuk penulis Indonesia ini dari sekarang, aku belum sih, belum ada yang aku Oh suka. gitu. Oke, mungkin bisa jadi referensi juga buat teman-teman semuanya dari tokoh inspiratifnya Kak Umi. Oke, lanjut Kak. Kira-kira kan Kakak udah 2 periode nih di LPM Suara Satwa. Kira-kira apa sih hal menarik yang Kakak dapetin selama di LPM Suara Satwa? Nah, kebetulan aku sendiri kan sebagai koor nih. Ya. Dulu pada periode pertama, aku masih jadi anggota. Mhm. Nah, anggota itu banyak kan tugasnya juga disuruh sama koor-koornya kita. Nah, yang pertama, sebagai anggota itu kita harus jalanin, terutama yang di humas. Di humas itu pasti kita berhubungan sama proposal, sama orang-orang yang kita kunjungi seperti untuk meminta sponsorship. Nah, jadi kita harus tahu bagaimana cara kita menghadapi orang ketika kita ingin bekerja sama. Nah, di situ sih banyak kendala. Itu pada periode pertama ya. Dan pada saat itu juga aku belum ada pelajaran untuk menghadap orang itu seperti apa sih. Jika mengantar sponsorship itu apa aja yang harus dibawa atau apa aja yang harus Hmm. dikasih ke orang yang kita ajak kerjasama. Nah pada saat itu juga kita nggak ada yang di apa namanya diajarin sama koor kita ya. Jika berhadapan sama orang kamu harus ngapain, nggak ada pelajaran Hmm. seperti itu. Berarti kita tuh belajar sendiri. Nah terus yang kedua itu di periode kedua aku dipilih menjadi koor dari humas ini sendiri. Hmm. Nah, kendala di tahun kedua itu di mana sebagai koor aku udah harus bisa merangkul anggotaku untuk apa ya? Mengantar proposal itu juga sendiri ya untuk mengatur Hmm. proposal. Pokoknya yang berhubungan sama pembuatan majalah LPM Suara Satwa ya Hmm. utamanya. Terus
pada saat itu juga kita sering mengalami kendala yang namanya penolakan sponsorship ya. Pada saat itu juga jika kita menghadapi kendala seperti itu, kita jangan nyerah. Kita jangan nyerah untuk apa namanya, mengasih salah satu proposalnya itu ke teman kerja yang lain. Nah, pada saat itu juga dari LPM Suara Satwa ini juga saya banyak belajar bahwa kerjasama itu lebih penting sih daripada kita memiliki ego sendiri. Bener banget. Itu aja sih. Wow, keren banget. Berarti Kak Umi dari periode pertama jadi anggota, kemudian jadi koor, dan sekarang menjadi kandidat pemimpin umum LPM Suara Satwa, Kak ya. Saya ucapkan selamat untuk Kak Umi. Makasih. Ya, untuk selanjutnya gini Kak, seperti yang kita tahu, Kak Umi udah punya visi misi nih untuk jadi pemimpin umum LPM Suara Satwa. Mungkin bisa dijelaskan lagi Kak, sedikit aja ke teman-teman semuanya. Kalau untuk visi sendiri itu, di sini saya memiliki visi, yaitu menjadikan LPM Suara Satwa itu sebagai satu wadah informasi yang terpercaya, aktual, dan terkini. Nah, di sini juga ada misinya. Yang misinya itu di mana LPM Suara ini merupakan tempat untuk menyalurkan bakat. Dan yang kedua itu kita harus menjalin sinergitas kita kepada BEM dan senat-senat yang lainnya yang ada di fakultas. Yang ketiga juga kita harus membangun kerjasama antara inter dan eksternal dari luar kampus itu sendiri. Makanya di situ aja sih. Oh gitu. Jadi gini Kak, kemarin itu kita sempat nyebar pamflet kan, di situ ada fotonya Kak Umi, ada juga visi misinya Kak Umi, dan ternyata banyak banget nih yang penasaran sama Kak Umi terkait mau nanya-nanya lebih lanjut, dan kita udah punya 3 pertanyaan terkait dengan visi misi Kak Umi. Yang tentang sinergitas itu, gimana sih caranya Kak Umi untuk meningkatkan sinergitas antara ketiga senat yang ada di FKH, Kak? Untuk meningkatkan sinergitas itu sendiri, kalau dari saya, itu yang pertama kita saling mendukung kegiatannya. Contohnya tuh seperti misalkan BEM. BEM ini ada melaksanakan kegiatan yang namanya, itu juga untuk kepentingan bersama seperti Dies Natalis ya. Kegiatan itu di mana di sini biasanya koor-koor untuk kegiatan Dies Natalis itu juga terpilih dari anggota BEM itu sendiri ya. Nah, di mana walaupun Suara Satwa itu, LPM Suara Satwa itu nggak masuk dalam koor acara itu, tetapi dari LPM Suara Satwa ini kita harus saling mendukung. Nah, misal sedang LPM Suara Satwa itu cuma sebagai supportnya ya. Jadi ketika mereka melakukan kegiatan atau latihan begitu, kita juga harus sebagai pemimpin atau anggota dari LPM Suara Satwa itu harus datang memantau bagaimana sih kegiatan Dies kita saat ini. Nah, dan juga kita juga harus kayak mengajak teman-teman melalui sosial media gitu. Ayo dukung teman-teman kita melalui sosial media atau vote mereka gimana caranya biar mereka menang. Nah, gitu. Kalau dari aku sendiri untuk melakukan sinergitas lagi, di mana jika BEM itu juga melaksanakan kegiatan yang apa namanya saling nggak berkaitannya. Jadi kita harus berusaha untuk mengaitkan satu sama lain. Jangan karena suatu kegiatan itu tidak ada kaitannya sama LPM Suara Satwa, berarti bukan tanggung jawabnya Suara Satwa, berarti itu bukan seperti itu. Kita harus saling mengaitkan di mana seperti menghadiri suatu acara, misalkan di suatu rapat. Nah, pada saat itu bukan merupakan rapat dari kegiatannya LPM Suara Satwa, tetapi di mana harus mengaitkan juga seperti mengundang pemimpin umum LPM Suara Satwa untuk mengetahui kegiatan ini berjalannya seperti apa gitu. Oh, berarti lebih kayak saling koordinasi. Saling koordinasi. Iya, bener banget. Oke nih Kak, ngomongin soal Dies Natalis, mungkin bisa jadi informasi buat teman-teman yang lagi nonton. Sebenarnya Kak Umi ini suaranya keren banget loh. Astaga, makasih. Waktu kemarin acara Dies Natalis yang Udayana itu, Kak Umi berpartisipasi dalam cabang vokal grup kan Kak ya. Dan saya juga lihat di formulir Kak Umi juga bergabung dalam Petro Voice. Benar banget, sebagai bendahara di Petro Voice. Wow, keren banget. Selain juga di LPM Suara Satwa, di Petro Voice juga kan Kak ya. Mungkin nanti bisa request lagu ke Kak Umi untuk jadi hiburan Kak. Kalau boleh. Jenuh gitu. Buat teman-teman semuanya juga mungkin bisa cek Instagramnya Kak Umi, DM Kak Umi, request dong lagu ini, boleh kan Kak ya? Boleh. Oke, lanjut ke pertanyaan nih Kak. Sesuai dengan misi kakak tadi untuk mewadahi minat mahasiswa dalam bidang tulis menulis, gimana sih caranya untuk meningkatkan minat mahasiswa dalam bidang tulis menulis nih Kak? Di sini sebagai di misi tadi mewadahi ya. Di LPM Suara sendiri itu Suara Satwa itu juga ada yang namanya majalah juga ya. Majalah itu dicetak untuk mewadahi tulisan-tulisan dari mahasiswa, khususnya di organisasi LPM Suara Satwa, di mana ini merupakan salah satu kesempatan
di mana tulisannya mereka akan dimasukkan ke dalam majalah. Dan juga kita sebagai organisasi LPM Suara Satwa ini memberikan reward kepada anggota Suara Satwa yang memiliki artikelnya itu, yang menulis artikel di majalah. Mereka akan mendapatkan SKP juga. Jika mereka menulis di artikel dalam majalah, nanti di SK-nya itu bakal keluarin SKP-nya. Makanya di situ kita akan mendorong semangat mereka agar bisa menulis terus. Dan juga di sini menulis itu tidak semua anggota Suara Satwa itu menulis. Dan juga ada tugas masing-masing. Nah, di sini mereka akan mencari narasumber yang udah ditetapkan oleh pemimpin redaksi itu sendiri. Pemimpin redaksi ini dia berfungsi sebagai orang yang membuat rubrik-rubrik dari majalah tersebut. Nah, dari rubrik-rubrik yang sudah ditentukan ini nanti akan ditugaskan kepada anggota-anggota siapa saja yang akan bekerja dan merangkul semua artikel yang udah dibuat. Nah, makanya dari situ kita bekerja sama dengan teman-teman itu agar majalah ini dicetak memiliki artikel-artikel yang sangat berkualitas. Nah, itu. Berarti wadah terbesarnya itu majalah. Oh, oke. Di samping itu juga bukan hanya di majalah juga. Di sini anak-anak yang memiliki kemampuan seperti desain grafis, videografis itu juga bisa di LPM Suara Satwa juga. Dan juga di mana LPM Suara Satwa juga punya YouTube ya. Nah, tapi YouTube-nya ini sementara berjalan. Di sini juga sebagai desain grafis sangat berperan penting, di mana di majalah Suara Satwa ini kita milik kualitas ya, yang harus didesain dengan bagus ya. Di majalah itu ada tim layouter namanya. Tim layouter ini mereka tuh bekerja sangat effort sih sebenarnya, di mana mereka harus bisa mendesain majalah itu semenarik mungkin, karena majalah LPM Suara Satwa itu nanti akan dilombakan juga. Biasanya dilombakan di ajang lomba majalah nasional ya. Kalau nggak salah LPM Suara Satwa juga pernah mendapat juara Isprima udah 2 tahun berturut-turut. Wow, keren banget. Oke, kalau misalnya dilihat sebenarnya LPM Suara Satwa ini keren-keren banget desainnya juga. Dan di majalah kemarin juga sempat saya baca, itu juga artikelnya menarik-menarik banget, Kak. Iya, mungkin teman-teman semuanya bisa cek majalah dari LPM Suara Satwa. Di situ banyak banget informasi-informasi menarik ya, Jangan lupa ya kalau majalahnya udah dibagi, dibaca. Iya, benar banget. Karena di situ keren-keren banget sih, Kak. Oke, ngomongin masalah pandemi nih yang sekarang terjadi, Kak. Semoga nggak terjadi lagi di tahun berikutnya, tapi seandainya nih di periode selanjutnya Kak Umi mengalami hal yang tidak terduga seperti saat ini, kira-kira apa yang akan Kakak lakukan? Semoga nggak terjadi lagi ya. Nah, yang bakal Kakak lakukan itu menjalankan kegiatan seperti yang sekarang lakukan ya. Itu secara daring, di mana kita tidak boleh melakukan berkumpul bersama gitu ya, karena sekarang sedang pandemi dan juga kita harus menjalankan protokol kesehatan juga. Ini sih sebenarnya agak ribet ya. Iya, benar. Karena lagi pandemi, jadi kegiatan kita tuh kadang berjalannya itu nggak sesuai sama apa yang kita inginkan. Targetnya kita seperti apa, tapi terjadinya itu di luar dari ekspektasi kita ya. Makanya doakan semoga nggak terjadi lagi seperti sekarang. Banget. Kita berdoa bersama-sama semoga semuanya tetap kembali dengan normal ya. Tapi sayang banget nih Kak, waktunya udah hampir habis, padahal kita lagi ngobrol asik banget, masih banyak juga pertanyaannya gitu. Dan mungkin kita bisa ngomong-ngomong di lain waktu dan lain kesempatan. Nah, untuk menutup sesi kali ini mungkin Kak Umi ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang lagi nonton di layar gadget mereka nih Kak. Untuk teman-teman, jangan lupa ya untuk memilih calon pemimpin kalian. Satu suara dari kalian itu sangat berarti, jadi jangan golput ya. Terima kasih, dan pemilihannya itu dilakukan dengan dari hati nurani dan dengan ikhlas. Jangan ada tekanan dari siapapun ya. Itu aja sih dari aku. Oke, keren banget. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa juga cek IG Pemira, yaitu @pemirafkh2021. Dan jangan lupa juga tonton podcast kami. Oke Kak, untuk menutup sesi kali ini, gimana kalau misalnya kita kumandangkan salam kita tercinta? Udah siap Kak Umi? Udah siap. Oke. Viva Veteriner Indonesia! Viva Veteriner Indonesia!